Nah, jika peserta yang tidak lulus di ujian tahap 1 tadi dan peserta lain, antara lain lulusan PPG yang tidak yang lulusan PPG yang sekarang tidak mengajar dan guru non ASN atau guru honorer di sekolah swasta itu mulai boleh mengikuti di ujian tahap 2. Termasuk yang tidak lulus di ujian tahap 1 bisa memilih kembali formasi yang belum terisi. Dengan persiapan yang sudah kita lakukan sejauh ini, jadi kita sudah, kalau tadi Pak Dir Ramadi sudah menyampaikan bahwa kita sudah melalui perjalanan panjang ya Pak Dir ya. Perjalanan panjang sudah dimulai sejak tahun lalu, itu persiapan sudah kita lakukan, koordinasi, sosialisasi dengan daerah sudah kita lakukan dengan berbagai kementerian. Kalau Pak Dir tadi menyampaikan bahwa ini adalah prestasi terbesar kita tahun ini. Kita bisa berkoordinasi dengan lintas kementerian dan dinas pendidikan, kabupaten, kota, provinsi, BKD, seluruh Indonesia. Dan akhirnya kita sudah mendekati hajatan yang akan kita gelar pada minggu depan tanggal 13. Bapak Ibu semua yang saya hormati, bahwa saat ini kita sudah pada tataran siap untuk melaksanakan tes yang akan dilaksanakan di tanggal 13 nanti sampai tanggal 17. Yang tadi Pak Dirjen sampaikan. Persiapan kita sudah sampai kepada menetapkan tempat uji kompetensi. Saat ini total 1.124 tempat uji kompetensi yang tersebar di 500 kabupaten kota sudah siap. Dan kita kepada Bapak Ibu peserta seleksi calon guru SMP 3K, jangan khawatir, banyak pertanyaan terkait di mana saya akan ujian, apakah saya adalah bagian yang akan mengikuti ujian kompetensi tahap 1 hari ini, tanggal 9, bertepatan dengan webinar pada hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek akun SSCASN PKN-nya masing-masing dan melihat apakah Bapak Ibu ini bagian dari 629.496 calon pelamar seleksi guru SMP 3K yang akan mengikuti seleksi di tahap 1. Jadi Pak Dir, ada jumlah yang pelamar itu 925.632 dan yang berhak mengikuti seleksi ujian tahap 1 itu jumlahnya 629.496 untuk memperebutkan formasi yang sudah ada. Dan kami saat ini sudah berkoordinasi melalui Bapak Ibu Direktur, baik Direktur GTK PAUD, Ibu Santi, Pak Direktur Didas, Pak Rahmadi sendiri, dan Pak Direktur Dikmendisus, Pak Direktur Yaswardi, beserta tim teknisnya, sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, sudah menyalurkan biaya bantuan pemerintah untuk pelaksanaan ujiannya, dan beberapa kali Dinas Pendidikan Provinsi juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat dan BKD setempat. Artinya secara persiapan teknis kami sudah siap. Sudah siap ya, insya Allah ya Bu Ses ya. Baik Bu Ses. Jadi persiapan insya Allah sudah mendekati 95% kira-kira, 90% kira-kira begitu ya Bu Ses. Ya Pak Dir, dan untuk Bapak Ibu guru tadi saya belum selesai menjawab. Kalau Bapak Ibu guru non ASN yang akan mengikuti seleksi itu untuk mengetahui apakah dia ikut, itu nanti hari ini bisa mengecek akunnya. Di situ ada di mana tempat uji kompetensi, tempat dia akan melakukan ujian dan mencetak kartu pesertanya melalui akun tersebut tadi. Ya, baik. Bu Ses, rencana awal dari pemerintah akan menawarkan 1 juta, sekitar 1 juta begitu ya. Betul. Sementara yang terpenuhi dari usulan rekan-rekan dari pemerintah daerah baru sekitar 560 sekian. Ya. Ke depan kurang lebih di tahun ini harapannya ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, ini mungkin dari Bu Ses bisa dijelaskan peruntukannya bagaimana ini untuk yang tahap 1, tiga kali ujian ya Pak Din? Oh gitu. Ya, maksudnya 3 kali ujian ya Pak Din ya? Ya, betul ya. Jadi begini Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini komitmen Mas Menteri beserta Pak Dirjen dan Kemendikbudristek ini untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh guru non-ASN
untuk bisa menduduki formasi-formasi sesuai dengan kompetensinya. Oleh karena itu, kalau di ujian yang lain ya itu hanya 1 kali, setelah itu selesai, gagal, selesai, kami Kemendikbudristek memberikan kesempatan untuk mengikuti 3 kali ujian, Pak Adi. Nah, 3 kali ujian itu kebijakan yang diambil antara lain ujian yang kompetensi tahap 1 itu diperuntukkan afirmasi bagi seluruh guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri. Itu afirmasi yang diberikan, penghargaan kepada guru-guru non-ASN di sekolah negeri itu untuk mengikuti ujian tahap 1, di mana di sini bagi mereka yang mempunyai sertifikat atau kualifikasi linear dan tersedia formasi di sekolahnya, atau guru non-ASN yang punya sertifikat atau kualifikasi linear tapi tidak tersedia formasi di sekolahnya, itu bisa memilih di sekolah lain. Itu ujian tahap 1, Pak Adi. Untuk memperebutkan 506 ribu tadi. Nah, jika peserta yang tidak lulus di ujian tahap 1 tadi dan peserta lain, antara lain lulusan PPG yang tidak yang lulusan PPG yang sekarang tidak mengajar dan guru non ASN atau guru honorer di sekolah swasta, itu mulai boleh mengikuti di ujian tahap 2. Termasuk yang tidak lulus di ujian tahap 1 bisa memilih kembali formasi yang belum terisi. Nilai passing grade atau capaian di ujian tahap 1 dipertimbangkan kembali. Jika memang hasilnya lebih baik untuk ujian tahap 2, maka nilai itu yang akan dipakai. Jika ternyata ujian tahap 2 masih baik nilai yang di ujian tahap 1, nilai tahap 1 yang dipakai. Itu ujian kedua. Lalu, bagi siapa saja, jadi semua tadi ya, guru yang tidak lulus di ujian tahap 1, guru honorer di sekolah swasta, dan lulusan PPG yang belum mengajar. Nah, formasi yang tersedia ini akan diperebutkan oleh mereka dan boleh memilih di daerah lain. Misalnya saya ini mengajar guru sejarah di SMP 1, itu boleh memilih di SMP lain tapi masih dalam satu daerah kewenangan kabupaten kota tersebut. Lalu, jika sampai ujian tahap kedua itu belum terisi semua formasi, maka peserta yang tidak lulus di ujian tahap 2 tadi akan mengikuti kembali ujian di tahap ketiga. Dan bedanya ya, ujian ini boleh memilih lokasi lain di luar daerah kewenangannya. Okay. Dan nilai passing grade 1 dan 2 dipertimbangkan. Itulah kebijakan 3 kali supaya benar-benar bisa menemukan guru sesuai dengan kompetensinya. Itu Pak Adi. Baik, terima kasih Ibu Ses. Luar biasa ini Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru honorer. Inilah bentuk keberpihakan kami, afirmasi kepada rekan-rekan guru honorer. Tentunya dengan 3 kali itu tidak berarti kemudian santai-santai di awal begitu ya, nanti masih ada kesempatan. Justru mulai dari awal ini Bapak harus segera mempersiapkan seoptimal mungkin sehingga akan lebih cepat, akan lebih baik tentunya begitu. Baik, Bu Ses, terkait dengan persiapan untuk ini kita lagi masa pandemi begitu ya. Dari masa pandemi di beberapa wilayah bervariasi levelnya, ada yang level beberapa, ada yang level 4, ada yang level 3. Bahkan juga ada yang sudah level 2 maupun level 1. Terkait dengan pelaksanaan seleksi ASN P3K insya Allah 2-3 hari ke depan, bagaimana dengan kebijakan terkait dengan prokes rekan-rekan calon peserta seleksi ini, Bu Ses? Tadi mungkin disampaikan juga oleh Pak Dirjen, baru saja ada koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dari Kemdagri, dari BKN, dari Satgas Penanganan COVID, dan juga dari pemerintah daerah, Dinas Pendidikan. Kami persilakan, Bu Ses, bagaimana kebijakan terkait dengan hal ini. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi terkait dengan kebijakan dukungan kesehatan terkait dengan pelaksanaan ujian seleksi guru SMP 3K ini, itu sama mengikuti edaran atau himbauan Inmendagri yang sudah dikeluarkan oleh Kemendagri. Yang Pak Dirjen GTK itu menginisiasi pertemuan yang tadi pagi diselenggarakan beserta kementerian terkait untuk menyampaikan himbauan atau SOP tentang pelaksanaan ujian tadi, Pak. Jadi kalau tadi pagi ya kita sudah mengumpulkan Pak Dirjen
Adwil dari Kemendagri, Dirjen Kesmas dari Kemenkes, kemudian dari BKN, dan dari Pak Dirjen sendiri itu, dan juga dari Satgas Penanganan COVID pusat, semuanya protokol kesehatannya sama Pak Adil. Jadi dan semuanya protokol kesehatan itu sudah dituangkan dalam SOP pelaksanaan ujian yang tertuang dalam juknis kita, juknis pelaksanaan ujian seleksi ASN D3K. Secara garis besar SOP itu mengatur tentang semua standar yang mana standar itu sudah mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh Satgas COVID maupun Inmendagri. Antara lain memang mewajibkan untuk melakukan tes antigen. Kalau di Kemendikbudristek itu menerapkan tesnya itu bukan pada saat ujian, tetapi H-1 ujian. Nanti akan dikomunikasikan kepada seluruh peserta melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat dan oleh panitia teknis kita. Setelah itu juga mewajibkan untuk Jawa Madura Bali itu untuk melakukan mereka sudah memenuhi vaksin tahap 1. Namun karena tadi ya dalam forum tadi pagi itu ini wajib untuk mengikuti karena program vaksin adalah program pemerintah, jadi nanti wajib diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Maka kami menyadari bahwa di antara seluruh pendaftar itu masih ada sekitar 35% yang belum vaksin, itu nanti tetap akan difasilitasi vaksinnya pada saat di antara waktu-waktu ujian ini. Jadi itu terkait dengan protokol kesehatan, antara lain kewajiban untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan itu tidak sedang positif dan juga sudah tervaksin. Selain itu protokol kesehatan yang lain juga terkait dengan prosedur operasional standar dalam pelaksanaan CAT UNBK, itu terkait dengan ruang seleksi, kemudian terkait dengan lokasi tempat uji kompetensi, itu kita sudah mengikuti instruksi Mendagri yang sudah diumumkan pada kesempatan pagi hari tadi. Demikian Pak Di. Baik,